Oke, selamat malam, Susi teman-teman semua. Selamat berjumpa kembali di dalam Daily Mindfulness ya. Ini Daily Mindfulness kita yang terakhir di tahun 2022 nih. Jadi, terharu juga ya, kita bisa jalan cukup lama dan sama-sama kita bertemu, belajar. Nah, untuk itu hari ini, eee, kita punya narasumber yang bisa berkumpul ya, bersama-sama kita akan melakukan refleksi bersama dengan teman-teman semua, apa yang sudah kita pelajari, bagaimana kita mengambilnya sebagai bagian dari keseharian kita, lalu kemudian juga, apa sih yang terasa berubah di dalam diri kita, dan kemudian nanti kita sama-sama juga share, kira-kira ke depannya kita pengennya kayak gimana nih, gitu ya, teman-teman ya. Oke, sebelum kita mulai, kita latihan nafas dulu yuk, seperti yang diajarkan oleh Seung Hengki. Seung Hengki udah terbang ke Eropa nih. Wow. Ya, oke, kita uh, luangkan beberapa menit untuk menyatukan hati dan pikiran kita, juga untuk mendapatkan suatu ketenangan. Oke, kita mulai dengan kembung kempis. Kempis ya. Oke, mata kita boleh kita pejamkan. Kembung, is, in, out, in, out. In, 2, 3, 4, 5, out, 7, 8, 9, 10. In, 12, 13, 14, 15, out, 17, 18, 19, 20. In, 22, 23, 24, 25, out, 27, 28, 29, 30. In, 32, 33, 34, 35, out, 36, 37, 38, 39, 40. In, 42, 43, 44, 45, out, 47, 48, 49, 50. In, out.
Saya akan memberikan waktu 1 menit untuk menikmati masuk, nafas keluar. Malam semua. Sepu kedengaran suara saya? Kedengaran. Kedengaran. Terdengar. Saya sedang nyetir ya. Baru bisa join, maaf. Oke, teman-teman bisa membuka matanya ya. Oke, terima kasih. Selamat bergabung, Susyung Antoni. Waduh, masih nyetir ya? Iya, Sepu masih nyetir saya. Oke. Ya, yuk kita mulai. Jadi kita sudah hadir di sini narasumber-narasumber kita, Susyung Agus Hartono, Susyung Rudi, Susyung Hoklai, Susyung Antoni ya, dan Susyung Hengki lagi di Eropa sekarang. Oke, sekarang siapa dulu nih yang mau sharing mengenai topik refleksinya? Jadi sesudah beberapa kali pertemuan ya dari Susyung Agus, kita belajar apa aja Susyung Agus? Oh baik, terima kasih Bu Eleng. Jadi teman-teman selamat malam semuanya, Susyung CC. Susyung Antoni hati-hati ya, tapi pasti tetap mindful ya. Ya, Oke. Jadi Susyung CC untuk refleksi hari ini saya coba mulai ya. Jadi kalau boleh mundur sedikit, ada niat baik dari CC Wilayang untuk bikin sesi seperti ini untuk lebih memahami apa sih mindfulness ya, terutama kesadaran untuk kehidupan sehari-hari. Jadi dari perbincangan itu saya mengusulkan, oh ya kita bisa mungkin mengundang dimulai dari Susyung Hengki ya, karena Susyung Hengki itu suka baca dan saya kebetulan pernah ikut modul yang dia susun ya. Yang menarik adalah Susyung Hengki itu dia pembelajar mandiri ya. Jadi dia mencoba, dia membaca, bukan hanya membaca, tapi dia juga susun modulnya, dia praktekkan sendiri, dan ternyata manfaatnya banyak ya. Tapi dari awal sudah disampaikan, sejak sesi ini dimulai, bahwa metode yang di-sharing oleh yang kita sebut narasumber ini, tentu beragam dari berbagai sumber. Dan sebenarnya narasumber ini ya bukan pakar ya. Kalau saya merasa bukan seorang pakar, tapi mungkin orang yang kebetulan tertarik dengan dunia mindfulness, dengan dunia pikiran, khususnya pikiran bawah sadar, kemudian sharing apa yang kami baca, kami pelajari, kami praktekkan. Nah, kemudian berkembang dari Susyung Hengki, saya sharing sedikit mengenai pikiran bawah sadar, kemudian berkembang kan, ada kebetulan Susyung Hoklai yang memang sering suka ikut diskusi, beliau juga banyak berpengalaman dan juga memiliki perhatian terhadap dunia pikiran, kesadaran. Beliau juga berkenan sharing, tentu sangat baik ya. Dan kemudian saya teringat ada 2 teman lagi yang juga memang cukup aktif, orang-orang yang suka berbagi, dan mereka bukan hanya tahu, tapi juga beliau-beliau ini juga mempraktekkan. Jadi ada Susyung Antoni, juga ada Susyung Rudi Suryana ya. Jadi tentu kita beruntung bisa mendapatkan menjalin jodoh baik dengan para Susyung-Susyung ini. Jadi menggunakan kesempatan akhir tahun ini tentu sangat baik kalau kami juga ingin mendengar dari Susyung CC yang selama ini ikut ya. Jadi mungkin bisa kasih masukan apa yang sudah didapat dari sesi-sesi ini,
manfaatnya apa, kemudian mungkin masukan tahun 2023 apakah mau dilanjutkan seperti apa ya. Karena kadang-kadang juga jujur saya pribadi ya, saya juga kadang bingung harus sharing apa lagi ya, karena memang saya sendiri tadi sudah menyampaikan bukan pakar, bukan ahli ya, tapi hanya yang melakukan. Nah, jadi juga mungkin masukan-masukan sangat penting di sini. Jadi tentu kalau siswa-siswa merasa sesi seperti ini bermanfaat, bisa beri masukan. Kalau saya melihat sesi ini bermanfaat untuk mengingatkan saya sendiri ya, meskipun saya tergolong jarang ikut karena memang kendala transportasi di jalan dari kantor sampai rumah biasanya kadang-kadang sudah malam, terus ada kegiatan lain lagi. Nah misalnya kalau boleh saya mulai dari saya sendiri, apa manfaat sesi ini? Minimal pada saat saya sharing, saya harus membuka lagi, membaca konten-konten, kemudian membuat PPT, ataupun mempraktekkan lebih intensif ya. Jadi untuk berfungsi mengingatkan diri sendiri. Bagi saya pribadi, menjaga kesadaran itu menjadi hal yang sangat penting. Apalagi kita setiap hari hidup di dunia yang begitu hiruk-pikuk, serba cepat. Ya, apalagi sekarang teknologi kita bisa melihat. Setiap hari kita tidak lepas dari handphone. Handphone itu adalah dunia yang ada di depan, ada di telapak tangan kita. Kita sangat dipengaruhi. Jadi pikiran kita kalau setiap saat terus dipengaruhi tanpa kita jaga, tentu akan menjadi hal yang sangat bisa menjadi hal yang merugikan diri kita ya. Nah, kesadaran itu semacam filter bagaimana kita berinteraksi dengan orang sekitar kita, baik secara fisik maupun secara dunia maya, lewat handphone, lewat internet, lewat WA ya. Nah, di dalam kesadaran ini sebenarnya membantu kita melihat ke dalam. Karena selama ini kalau kita berinteraksi selalu melihat keluar, merespon apa yang terjadi di luar, yang seringkali kita tidak bisa kendalikan. Jadi seringkali pikiran kita itu seperti air yang diaduk ya. Jadi kotoran yang di dalam bawah itu naik ke atas, sehingga kita tidak bisa melihat lagi air di dalam ember ini. Nah, dan pada saat melakukan mindfulness, latihan mindfulness, sebenarnya kita sedang menenangkan air tersebut. Jadi kita bisa melihat kondisi air di dalam ember tersebut. Jadi kalau ada kotoran mungkin kita bisa bantu ambil. Ya. Nah itu fungsinya. Yang menarik adalah di sesi ini mungkin hampir setiap sesi ada teman-teman baru yang bergabung. Nah ini yang mungkin menjadi tantangan teman-teman. Seperti hari ini saya juga ada ajak beberapa teman ya untuk ikut, dan kebetulan kita berkenalan ada di dalam satu komunitas ya, sebagian besar di komunitas suci. Jadi buat yang baru pertama kali bergabung juga mungkin tidak perlu risau, tidak perlu bingung, karena ini bukan kelas lanjutan ya. Sekali lagi ini bukan kelas lanjutan yang kalau ikut di tengah jalan ketinggalan, bukan. Jadi ada hari ini ada Sece ya, tadi yang baru bergabung juga, Sece Elana. Jadi enjoy saja dengar ya, tidak perlu harus merespon, cukup mendengarkan saja. Yang pasti adalah di komunitas ini adalah orang-orang yang kita pahami adalah sebagai orang-orang yang mau belajar bagaimana mengenali pikiran kita. Ya, saya menghindari kata mengendalikan pikiran, karena mengendalikan pikiran itu bukan sesuatu yang mudah. Gampang diucapkan, ayo kendalikan pikiran kita, tetapi pikiran kita kan begitu liar. Tapi saya lebih memilih pada kata mengenali pikiran kita. Ya. Jadi pada saat pikiran kita sedang bergejolak, mungkin tidak senang, kita tahu ini tidak senang. Pada saat kita merasa senang ataupun tenang, kita tahu oh ini pikiran senang, pikiran tenang. Jadi begitu setiap saat menyadari, mudah-mudahan kita terus bisa menjaga batin kita. Menjaga bagaimana kita merespon kondisi luar. Kondisi luar itu bukan hanya berarti orang-orang lain ya, bisa juga misalnya kondisi macet, nah itu kondisi luar. Atau mungkin juga perkataan orang yang membuat kita kesal, marah, ataupun jengkel. Atau bahkan juga perkataan orang yang membuat kita happy, terharu, ataupun merasa bangga. Ya. Nah, kondisi itulah yang harus kita selalu jaga. Kalau enggak, kita mudah sekali terombang-ambing oleh dunia di luar. Jadi kalau saya sendiri, kalau saya mengingat apa yang poin yang saya pernah sampaikan adalah
yang saya pikir perlu ditekankan adalah satu ungkapan pada saat menjalani latihan ini kita bertahap. Ya, kayak dunia pendidikan setelah SMA kita ada S1, S2, S3 ya. Kalau S1-nya itu kita harus sabar ya. Jadi pada saat kita melakukan latihan ini kita perlu S1-nya sabar ya. Baru setelah kita S1-nya sabar terus-menerus kita baru bisa meraih kondisi yang kedua, S2. S2 itu sering sadar ya. Jadi sadarnya ini terus-menerus sering ya. Kadang-kadang nggak sadar nggak apa-apa, yang penting sering. Misalnya dalam satu hari 8 jam kita berkegiatan di luar ya, di luar kantor misalnya, kan 8 jam untuk tidur ya, 8 jam untuk mungkin di luar kantor bagi yang kerja ataupun yang berusaha, 8 jam lagi di rumah. Yang minimal pada saat kita beraktivitas di luar rumah, menjalankan kegiatan usaha atau di kantor, 8 jam itu kita lebih sering sadarnya. Sadar artinya apa? Sadar kita tahu kita sedang makan, mungkin kita sedang meeting, atau kita sedang pada saat ini sedang melihat Zoom ya. Ataupun sadar kita kesel mendengar perkataan orang. Ataupun sadar pada saat senang melihat atau mendengar perkataan orang. Nah, kalau kita sering sadar, itu bagus kondisinya. Dan pada akhirnya kita bisa mencapai kondisi S3 yang disebut sadar setiap saat. Nah, inilah kondisi yang sebenarnya kita mau sama-sama saling mendukung ya, mencapai kondisi ini. Karena kondisi sadar setiap saat itu bisa menghindarkan kita dari berbagai jenis penderitaan yang kita bisa antisipasi maupun yang tidak kita bisa antisipasi. Jadi kalau tadi Ibu Hileng memulai sesi ini dengan fokus pada nafas ya, itu salah satu teknik yang disampaikan oleh Sesyong Hengki. Jujur saya sendiri saya tidak praktekkan teknik itu ya, karena sudah ada teknik lain yang cocok dengan diri saya. Jadi saya cuma ingin menyampaikan kepada teman-teman jangan khawatir kalau misalnya merasa, aduh saya nggak bisa ikutin teknik ini, nggak apa-apa ya, karena banyak sekali jalan menuju Roma. Ada satu pepatah seperti itu ya. Nah kalau ada tidak jelas, ada yang mungkin perlu disampaikan, silakan di sesi hari ini, karena tidak ada penyampaian materi, Sesyong Suce, teman-teman, Bapak Ibu lainnya silakan berdiskusi. Mau menanyakan ke siapa, mau menyampaikan pendapat juga tentu boleh. Demikian ya Ibu Hileng ya. Terima kasih. Suaranya Ibu belum. Hileng belum dibuka mic-nya tuh. Ya, oke. Terima kasih Sesyong Agus. Nah, teman-teman ada yang mau sharing atau kita dengar dulu dari narasumber lainnya? Mungkin baiknya dari narasumber lain dulu ya, Bu Ya. Hileng. Ya. Jadi bisa setelah itu bebas. Ya. Oke, Sesyong Hoklai, silakan. Mungkin Sesyong Rudi dulu kali ya. Sesyong Rudi. Ya. Boleh. Nah, itu Apa saya mau. kabar semuanya, Ibu? Apa kabar? Sesyong Hoklai, Sesyong Agus, Baik. Anton, Sesyong. teman-teman semua. Sehat-sehat selalu ya. Saya sebetulnya malu kalau mau sharing ini, karena saya baru sekali ngisi aja udah suruh sharing. Ya, anyway, sangat bersyukur saya bisa diajak untuk ikut serta berbagi cerita-cerita ya di kelompok yang penuh sampai akhirnya S3 ya, Put ya. Sadar setiap saat. Berusaha S3. Yang kita semua sama-sama menuju ke sadar setiap saat ya. Sangat menyenangkan karena diajak untuk kembali mengingatkan ke hal yang paling penting, yaitu kita selalu nafas ya, ingat sama nafas kita, karena memang kalau orang udah nggak nafas berarti sudah selesai lah berarti kehidupan kita di dunia ini ya. Penting bagi kita untuk mengingat ini, karena inilah yang wajib kita syukuri, karena kalau ya rahmat kasih Tuhan yang luar biasa yang kita bisa terima ya. Kesehatan, karma baik yang luar biasa, kita masih bisa kumpul malam ini. Nah, sekarang ini orang bilang ada di penghujung tahunnya tahun Masehi ya. Jadi kita ada yang Imlek segala macam kan, ini beda.
Jadi ini tahun yang kalender yang didasarkan pada peredaran bumi mengelilingi matahari ya. Nah, kita mau berpisah dengan yang sesi ini, tapi kita nanti juga akan tahun baru lagi, Imlek ya. Mungkin kita Imlek kumpul lagi ya, Bu. Bikin sharing lagi. Penting bagi kita sebetulnya ya, bukan cuma tahun baru sebetulnya, tapi setiap saat kita lakukan refleksi sebetulnya. Oke lah, mungkin secara umum karena banyak orang juga melakukan refleksi ya, bolehlah kita juga lakukan refleksi ya. Seperti Agus katakan ya, ya kita harus sadar setiap saat pada akhirnya ya. Anyway, sebentar lagi, beberapa hari lagi kita akan meninggalkan tahun ini ya. Sudah semestinya kita sudah harus melangkah menuju seorang yang selalu mawas diri, senantiasa sadar setiap saat ya. Karena memang kita juga dibatasi dengan usia hidup ya, maksudnya ya, usia hidup di sesi kehidupan yang sekarang ini. Oleh sebab itu penting bagi kita untuk bertanya kepada diri kita sendiri, introspeksi yang paling mendasar yang mungkin bisa kita yang kita bisa saya jadi terharu sendiri ya. Jadi karena kita kan nggak cuma bicara tentang masalah di dunia ini untung atau rugi ya, sehat atau sakit, atau ditipu atau tidak ditipu dan lain sebagainya, tapi persoalannya menjadi lebih pelik lagi ketika kita mengevaluasi diri kita seperti tadi Aput katakan, bukan kepada orang luar, bukan kepada pihak luar. Kemarin saya banyak cerita terkait dengan pintu ya, masih ingat nggak yang saya pintunya rodanya copot ya. Jadi itu kadang-kadang kita lupa untuk memberi makan untuk diri kita sendiri. Kita lebih banyak bertanya kepada, kok aku diperlakukan begini ya, kok dia begini ya sama aku ya, kok dia sombong amat ya, kok dia menipu aku ya, dan seterusnya. Nah, penting bagi kita sebetulnya kembali lagi kita bertanya kepada diri, sebetulnya apa sih yang sudah kita lakukan selama setahun ini? Kemudian kalau memang kita lakukan hal-hal yang mungkin tidak baik ya, kenapa aku melakukan hal yang tidak baik dalam kehidupan setahun terakhir di tahun 2022 ini? Kemudian juga kalau kita banyak lupa terkait yang 3S itu ya, pertanyaannya adalah kenapa aku meninggalkan kehidupan yang berkesadaran? Kenapa aku mau digoda oleh ego yang selalu membujuk bahwa ini loh, sang egoismenya si Rudy ini kenapa harus selalu sih dikedepankan gitu. Kemudian juga pertanyaan yang paling penting justru muncul di sini adalah kenapa aku tidak mau berubah. Jadi kalau teman-teman saya percaya dalam proses ini sedikit banyak akan merubah karakter kita, watak kita ya dari waktu ke waktu, dan itu yang paling kita harapkan. Sebenarnya bukan buat saya, tapi bukan buat ini, tapi buat kita sendiri sebagai pelakunya. Pertanyaannya mengapa aku tidak mau berubah itu menjadi penting untuk kita tanyakan betul-betul, sehingga kita bisa menjadi mau menerima tanggung jawab sebagai apa? Sebagai manusia pastinya. Manusia yang berkesadaran, manusia yang benar-benar bisa full, benar-benar responsibility tentang dirinya sendiri ya. Mungkin juga teman-teman barangkali ya, ada yang masih juga kecanduan dengan hal-hal yang mungkin tidak orang mau ketahui, misalnya pornografi misalnya, ya, atau juga masih sedikit masih suka minum-minum dan seterusnya. Kita mesti bertanya apa sih sebetulnya yang terjadi pada diri saya. Saya nggak mau panjang jangan kehabisan. Saya pikir itu Bu. Di sini lagi hujannya sangat gede ya, jadi saya kalau buka takutnya tiba-tiba ngedrop nih sinyalnya. Di Depok lagi kena badai juga, angin kencang dan hujan. Ya kita doakan semoga tahun depan akan selalu baik. Kita
memiliki kekuatan untuk melampaui tahun-tahun itu dengan hidup yang penuh berkesadaran. Terima kasih buat suci Bapak Ibu teman-teman semua yang sudah menjadi mitra bijak kita untuk terus hidup penuh berkesadaran. Kanan, terima kasih. Kanan Susyung Rudi. Nah, selanjutnya siapa dulu nih, Susyung Hoklai atau Susyung Antoni? Ya, saya boleh. Oke. Saya boleh. Jadi selamat Waduh, malam. kalimis bener. Selamat malam semuanya, Bapak, Ibu, saudara-saudari Susyung Suci semuanya ya. Salam sehat selalu. Jadi saya ketika diajak sama si Hui Leng untuk ikut ke grup mindfulness ini ya, ke Zoom ini, yaitu saya menyambut baik sih ya waktu itu ya ikut, walaupun memang di hari Rabu itu saya juga ada kegiatan di tempat lain sebetulnya, tetapi saya tetap ya mencoba berusaha untuk ikut ini karena di sini dengan judulnya aja menarik gitu ya, mindfulness ya, berkesadaran, karena memang namanya lagi belajar, saya juga belajar bagaimana bisa ya berkesadaran, bisa mindful gitu ya. Dan mentor-mentor saya kayak Sung Agus, Sung Rudi tadi barusan kan udah memberikan clue-nya itu ya. Seperti introspeksi, evaluasi diri, mengenali pikirannya. Dia kalau Sung Rudi bilang introspeksi dan evaluasi diri, kalau Sung Agus bilang mengenali pikiran, ya ini semuanya ada kaitan ya, berkaitan, dan memang jadi satu saya bilang jadi satu bahan atau materi yang untuk kita latih ya. Jadi saya sangat sangat membutuhkan seperti masukan-masukan seperti ini, seperti juga yang waktu saya sharing mengenai Wen Sishu ya, jadi mengetahui lalu merenungkan lalu mempraktekkan, dan pengetahuan itu saya bisa dapat dari mentor-mentor saya nih, Sung Agus, Sung Rudi, Xie Hui Leng, Sung Antoni, dan Sung Hengki ya. Jadi dari sana, jadi ketika apalagi setiap kali ada pertemuan, kita diajak untuk berlatih melihat, mengamati nafas, bahkan menghitung nafas ya. Jadi itu juga sebuah praktek-praktek yang bisa membuat kita menjadi lebih tenang ya, lebih nyaman. Jadi sebelum masuk materi, kalau ada meditasi singkat seperti itu juga menjadi sepertinya menjadikan kita lebih siap. Nah, jadi di dalam pertemuan-pertemuan itu banyak sekali hal-hal yang bisa kita manfaatkan untuk bahan pelatihan diri. Nah, saya sebut pelatihan diri ya karena memang untuk mengenali pikiran perlu berlatih. Jadi nggak serta-merta kita bilang mau mengenali pikiran langsung bisa kenalin ya. Apalagi kata tadi Sung Agus bilang, apalagi mau mengendalikan. Kalau kenal aja kagak, bagaimana mengendalikan gitu ya. Makanya prosesnya memang mengenali dulu, mengenali pikiran-pikiran yang muncul itu harus dikenali, dan untuk proses mengenali pikiran tentunya kita harus berlatih meditasi. Mau nggak mau ya itu jalannya harus demikian, karena dengan meditasi mengamati nafas otomatis nanti juga kita bisa mengenali, melihat bentuk-bentuk pikiran yang muncul yang ada ya. Jadi apalagi kalau udah terbiasa nantinya dalam keseharian ketika pikiran kita bergerak ya, terus kalau kita kenal, nah kita tahu tadi seperti Sisung Agus katakan ya, kita tahu bahwa kita muncul perasaan tidak suka atau muncul perasaan suka, muncul perasaan senang atau tidak senang ya. Jadi dari sana kalau sudah mengenali dengan sendirinya, kalau kita tahu yang mana kita kenali, yang mana pikiran yang bisa membawa kita ke arah
tidak baik atau ke arah yang baik, tentunya kita akan lebih mudah mengenalinya. Kalau sudah mengenali, secara otomatis kesadarannya muncul ya itu ya. Kesadarannya muncul. Memang apa namanya umpamanya kalau kita kenal bahwa itu rasa marah muncul, begitu kita kenal, wah ini marah. Berarti kalau marah itu kan secara otomatis kesadaran kita, wah ini marah ini tidak boleh dilanjutkan lagi nih. Nah, jadi kita bisa apa ya, tanpa usaha susah-susah kayaknya begitu mengenali, oh ini marah, mungkin kita akan menjadi lebih cepat padam marahnya ya. Jadi itu sih yang pernah saya alami juga ya. Jadi pada saat menyadari bahwa itu kemarahan yang muncul, kemudian menjadi lebih mereda ya, karena sadar bahwa itu adalah kemarahan dan kita memang berlatih untuk mengendalikan marah katanya ya, tetapi ternyata belum dikendalikan. Kalau kita mengenali aja, mengetahui dan menyadari bahwa itu adalah marah, itu akan mereda dengan sendirinya, akan mereda. Jadi itu makanya banyak membantu ya kalau kita berlatih meditasi. Jadi memang apa namanya, ke depannya tentunya kita harus lebih banyak berlatih lagi, dan semoga grup mindfulness ini bisa terus berlanjut ya, dan kemudian kita terus bisa mendapatkan bimbingan-bimbingan dari mentor-mentor yang luar biasa ini ya. Jadi pelatihan diri kita itu bisa juga ada peningkatan ya, jadi introspeksinya bisa lebih sering, karena untuk bisa introspeksi juga butuh kesadaran. Kalau kita nggak sadar, kita nggak pernah introspeksi loh. Apa yang mau diintrospeksi, kita nggak sadar bahwa banyak perilaku kita yang kurang terpuji, atau perilaku yang kurang apa ya, kita bilang kurang bersahabat dengan orang-orang, ataupun juga dalam bertemu dengan berbagai fenomena itu mudah terpengaruh ya oleh berbagai kondisi. Nah, itu dengan pelatihan-pelatihan diri yang lebih rutin, yang lebih sering lagi, ya niscaya kita betul-betul bisa, mindfulness itu bisa tercapai lebih cepat ya. Kira-kira itu sih. Jadi yang saya yang saya dapat dari sini, dan saya coba terus untuk praktekkan. Demikian dari saya, Kanan ya. Terima kasih semuanya. Kanan Susyung Hoklai. Kanan Susyung Hoklai. Susyung Hoklai Master. Sekarang dari ya. Sekarang dari Susyung Antoni, udah siap Susyung ambil nyetir ya? Oke. Ya, malam Susyung semua, dan kangen pada Sepuh Pileng dan kepada semua mentor saya yang lainnya, seperti yang dikatakan oleh Sepuh Hoklai tadi, seperti Susyung Agus, ya, Susyung Rudi, Susyung Hengki, dan Sepuh Hoklai. Berhubung saya nyetir, saya juga tidak akan panjang-panjang ya, karena saya sebenarnya tidak tahu mau mengatakan apa. Apa yang mau saya katakan semua sudah disampaikan oleh para narasumber lainnya. So, actually I have nothing to say. Tapi nggak apa-apa. Apa yang saya selama ini sharing itu adalah mengenai cinta kasih dan bersyukur. Ya, cinta kasih dan bersyukur. Oleh karena itu, untuk merefleksikannya itu dalam hidup kita itu sebenarnya sangat banyak. Ya. Contohnya untuk cinta kasih. Hal yang pertama-tama harus kita ingat itu bahwa semua manusia dan semua makhluk itu, bagaimanapun jahatnya, dia itu memiliki cinta kasih. Kenapa demikian? Karena semua, kita bilang manusia saja deh, pasti menginginkan kebahagiaan buat dirinya sendiri, ataupun orang-orang yang di sekitarnya, yang dia sayangi.
itu adalah cinta kasih. Kalaupun dia tidak punya orang-orang sekitar dia, hanya buat diri sendiri, itu cinta kasih buat diri dia sendiri. Kenapa demikian? Karena semua makhluk menginginkan kebahagiaan. Semua manusia menginginkan kebahagiaan bagi dirinya sendiri dan tidak menginginkan adanya penderitaan. Oleh karena itu, dengan mengingat hal itu, kita harus selalu berkesadaran bahwa pertama-tama kita harus mencintai diri sendiri dulu. Dalam artian apa? Dalam artian kita tidak melakukan hal-hal yang merugikan dimulai dari diri sendiri dulu. Itu yang harus selalu kita sadar dan kita refleksikan dalam hidup. Ya, apa sih yang merugikan diri sendiri? Yang paling mudah tadi, seperti kata sebuah lain, yaitu misalnya kemarahan. Kemarahan itu merugikan diri sendiri, ya. Karena kalau bagi yang mempelajari ajaran master kan ada kata perenungan bahwa ladang batin kita itu harus selalu kita jaga kan. Kita usahakan jangan ada rumput-rumput liar ya. Kita harus selalu cabutin dan kita jaga supaya yang tumbuh itu semuanya yang baik seperti itu. Sama halnya itu kemarahan adalah seperti rumput-rumput liar yang tumbuh dalam ladang batin kita. Oleh karena itu kita harus selalu sadar, oh saya marah, saya benci, ya. Kemudian kita berusaha menetralkannya. Setelah menetralkan, kita harus menumbuhkan apa? Cinta kasih kepada diri kita. Untuk apa saya marah dan benci, membuat saya tidak bahagia? Saya harus membahagiakan diri saya dulu, dan kita juga berikan kepada orang yang membuat kita marah dan benci. Karena sebenarnya orang itu juga sedang menyiksa dirinya sendiri. Dengan dia memprovokasi orang lain untuk marah dan benci, seperti itu. Dia tidak sadar dia sedang melakukan hal yang tidak baik. Maka kita juga berikan cinta kasih kepada dia. Makanya dalam latihan yang kita lakukan bersama untuk cinta kasih, kan saya ada berikan untuk kita pada makhluk lainnya semua ya. Nah itu juga kita coba kita praktekkan dalam hidup. Dan kita selalu aware terhadap kondisi batin kita, mindful, apa yang sedang saya sadari, apa yang sedang saya rasakan. Apakah itu yang membahagiakan, yang merugikan diri, atau yang lain? Seperti itu. Kita harus mindful. Kemudian yang berikutnya adalah mengenai bersyukur. Kenapa saya memilih untuk pada organ-organ tubuh? Karena itu yang jarang kita perhatikan. Semua panca indera kita dan kesadaran kita selama ini selalu ke arah luar, jarang ke dalam. Makanya kita selalu sibuk di luar. Padahal yang mendukung semua itu tetap berfungsi dengan baik adalah organ tubuh kita. Nah, kita coba refleksikan dulu dalam setahun ini, ataupun ya dalam beberapa bulan ini. Apakah ada kebiasaan-kebiasaan kita yang merugikan organ-organ tubuh kita? Tidak. Makanya dalam praktek yang saya sharing bersama itu kan meminta kita untuk selalu meminta maaf, ya, memohon pemaafan, ya, berterima kasih, bersyukur seperti itu kan. Itu juga harus kita praktekkan dalam hidup. Apa yang saya makan ini apakah ada merusak ataupun merugikan lambung saya? Tidak. Ataupun kebiasaan saya, misalnya bagi yang suka merokok, itu merugikan paru-paru saya? Tidak. Ataupun yang suka makan makanan yang sangat berlemak, itu merugikan jantung saya? Tidak. Seperti itu. Kita membutuhkan mindfulness di sana. Ya, makanya pada saat makan kita harus mindful. Bukan hanya mindful lagi makan. Mindful saya lagi makan apa ya? Apakah ini merugikan diri saya atau enggak? Apakah itu membuat organ tubuh saya itu makin berat bekerjanya atau tidak? Di sanalah kita membangun kebiasaan-kebiasaan yang baik juga, yang tidak merugikan diri kita sendiri, seperti itu. Ya, nah ini sebenarnya mungkin hal-hal kecil, tetapi ya memiliki impact besar bagi diri kita. Oleh karena itu, kita mulai dengan mindfulness pada sehari-hari yang kecil-kecil dulu, baru kita memulai mindful untuk kebiasaan-kebiasaan kita yang mungkin bisa mempengaruhi kesehatan kita, dan akhirnya mindful langsung kepada kesadaran kita itu sendiri, batin kita, supaya menjadi makin berkembang, menjadi makin bersih, dan makin bahagia. Karena tujuan setiap makhluk itu adalah bahagia. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan, dan semoga semua yang mengikuti sesi-sesi kita semua bertambah bahagia di tahun ini. Dan semoga tahun depan semua juga makin bahagia, makin sehat, dan juga makin sejahtera. Kangen saja. Kangen, Syung Anthony. Kanan, Susyung. ya. Kangen. Gimana teman-teman?
kita hari ini dari 5 narasumber kita sudah 4 yang hadir, yang share ya. Kita bisa lihat bahwa satu sama lainnya saling melengkapi ya. Dari Sesiung Agus yang mulai memperkenalkan kita mengenai pikiran sadar dan pikiran bawah sadar ya. Lalu kemudian bagaimana kita mencapai S3 sehingga bisa menjadi karakter yang baik, dan kemudian yang menentukan nasib kita juga ya. Kemudian ada Sesiung Hoklai yang juga mengenalkan kita mengenai dasar-dasar pengertian bagaimana kita memimpin pikiran kita untuk selalu menjadi baik. Ya, juga ditambah dengan Sesiung Rudi ya, dengan pengalaman-pengalaman pribadinya muncul pencerahan-pencerahan kecil yang ternyata bisa membangkitkan kesadaran kita juga untuk introspeksi kepada diri kita. Ya. Kemudian ada Sesiung Antoni yang menurut saya juga sangat penting nih. Mungkin mayoritas kita ini benar-benar tidak tahu, bukan cuma tidak terlatih ya, tapi tidak tahu mengenai apa yang tadi Sesiung Antoni bilang gitu, bahwa sebenarnya kita itu mesti sayang diri kita dulu, karena dari diri kita ini, dari organ-organ tubuh kita yang selama ini kita take it for granted, sebenarnya kita banyak melakukan kesalahan, dan akhirnya ujung-ujungnya yang kita cari adalah kesehatan. Ya, itu semuanya padahal tanpa sadar kita seringkali merusak kesehatan kita. Ya, kemudian dari Sesiung Hengki kita juga belajar yang mendasar mengenai bagaimana pikiran-pikiran yang baik itu membuat kita punya prefrontal cortex kita itu berkembang, ya. Kemudian pikiran yang mencegah pikiran negatif, mencegah kita punya amigdala kita itu juga berkembang gitu kan. Nah, itu semua pengetahuan-pengetahuan dan pelatihan-pelatihan itu menurut saya dari 5 narasumber ini semua saling melengkapi untuk kita praktekkan di dalam daily, di dalam keseharian kita. Nah, sekarang dari teman-teman mungkin tadi saya ada kirim juga di chat ya, mungkin ada yang mau ngetik ya via chat ataupun juga mau menyampaikan secara lisan, apa sih kira-kira pengalaman yang diperoleh dari pertemuan kita di dalam daily mindfulness ini, apa yang menjadi manfaatnya, apa yang dipraktekkan, apa yang kemudian menjadi harapan ya ke depannya kita ini kayaknya maunya gimana ya gitu loh. Ada usulan gitu. Oke, siapa yang mau mulai dulu silakan. Ya, boleh saya Seci, Wilang Ya, Seci. Sebelumnya kasih. saya mau berterima kasih kepada 5 narasumber dan juga termasuk Wilang Seci yang telah memperkasai forum ini. Ya, buat saya pribadi ini sangat bermanfaat. Karena apa? Tadi juga sudah disinggung bahwa akhirnya ujung-ujungnya akan membawa ke kesehatan, kesadaran, dan kebijaksanaan mungkin ya. Tergantung dari pikiran saya sendiri, bagaimana saya menerima semua yang telah disampaikan. Lalu kalau mau menyinggung saat ini, saya ini kan yang S2 aja belum sampai Seci. Karena saya baru sekali-kali sadar. Belum sering sadar. Ingin sekali sadar setiap saat. Setiap pagi saya mengingatkan diri saya. Ri, ingat ya, hari ini kamu mesti minimal S2 sering sadar. Untuk mencapai S3, sadar setiap saat. Tapi masih sekali-sekali sadar kalau lagi kesibukan gimana-gimana itu
masih, oh iya saya mesti kerjain ini. Itu masih kadang-kadang sambil bekerja tapi pikirannya juga kemana-mana gitu, masih menyimpang. Itu harus saya pelajari lagi. Jadi menurut saya kalau dengan adanya daily mindfulness ini melatih pikiran saya juga untuk menghindari Alzheimer mungkin ya. Saya tidak tahu tapi saya merasakan seperti itu karena saya menyadari gitu loh. Menyadari penuh supaya saya tidak lupa seperti itu. Dan saya mohon untuk kedepannya bagaimana kalau masih dilanjutkan, tentunya saya akan tetap ikut. Dan saya mengharapkan juga dapat bisa dilanjutkan terus. Kan An, Sesium Suci. Amin, Susiria. Terima kasih Mohon ya. maaf ya, nggak pakai kamera di sini hujannya itu ya. Deras ya. Iya. Terima kasih Kan An. Kan Susiria. Oke. Saya jadi terharu. Oke, teman-teman lain ada lagi yang mau sharing? Ayo adu cepat. Saya, Bu. Ya, silakan. Ya, saya tutup kamera ya. Hujannya gede juga di sini. Oke, thank you. Ya, pertama juga saya sangat bersyukur Ibu Hileng udah ajakin saya untuk join di sesi-sesi mindfulness ini. Ternyata udah belajar dari mulai bulan Maret ya. Udah sampai sesi ke-40 berapa ya, Bu? 41 ya hari ini ya. Nah, itu banyak sekali juga yang didapat. Saya juga berterima kasih buat semua narasumber, Sesiung Hengki, Sesiung Antoni, Sesiung Agus, Sesiung Hokley, Sesiung Rudi, juga semuanya memberikan pencerahan-pencerahan ya, yang sangat bermanfaat buat khususnya buat saya juga ya. Terus selama ini yang sudah dipelajari itu jadi bisa menjalani hidup ya dengan belajar untuk mindful, untuk aware gitu ya. Terus kalau misalnya kita juga ngobrol dengan orang, kita bisa hadir baik secara fisik maupun mental juga. Bukan maksudnya kita mendengarkan orang, tapi pikiran kita kemana-mana gitu ya. Kita jadi bisa belajar untuk bersyukur atas hal-hal yang kecil, seperti yang Sesiung Antoni juga ajarkan. Kita juga harus berterima kasih pada organ-organ tubuh kita yang selama ini juga nggak pernah kita pikirkan ya hal-hal seperti itu gitu kan. Terus juga untuk Sesiung Hengki juga yang banyak memberikan masukan untuk kita belajar olah nafas sehingga kita bisa lebih sehat, lebih tenang ya. Manfaat yang saya dapatkan yang selama ini jadi saya bisa lebih tenang. Contohnya misalnya saya nyetir, selama ini gugup, takut, deg-degan gitu ya. Dengan kita belajar mindful, bisa nyetir lebih tenang, misalnya kita macet bisa dihadapi dengan lebih tenang, justru malah kita bisa belajar untuk olah nafas gitu ya. Terus hidup juga jadi lebih nyaman, lebih santai gitu. Terus kalau dari Sesiung Hokley juga banyak juga yang didapatkan mengenai Wen Sesiu ya. Kita harus ketahui, renungkan, terus harus praktekkan juga gitu. Untuk kedepannya sih saya juga berharap sesi-sesi ini tetap ada. Karena dari sharing-sharing teman-teman, terutama pengalaman-pengalaman pribadi itu juga sangat membantu ya buat kita semua ya. Pengalaman-pengalaman yang dialami
dari setiap kita pasti berbeda-beda. Itu aja. Cuma masuknya sering telat karena nyampe di rumah udah pas-pasan, jadi mesti mandi, mesti makan dulu. Itu aja. Terima kasih banyak untuk semuanya. Ya, terima kasih Lili yang sudah selalu setia mengikuti Daily Mindfulness ini. Ngomong-ngomong, sebenarnya dari Lili maupun dari teman-teman, apakah ada hal-hal baru yang sebelumnya tidak familiar, lalu mulai dikenal di dalam Daily Mindfulness ini? Banyak sih Bu, hal-hal yang baru. Kalau buat saya ya terutama yang awareness, mindful itu selama ini nggak pernah terpikirkan gitu ya. Tapi dengan mengikuti sesi ini jadi pikiran kita lebih terbuka, lebih aware gitu. Oke. Kalau untuk saya yang baru adalah berterima kasih kepada semua organ tubuh itu yang, oh gitu ya, kita mesti berterima kasih rupanya ya, yang tidak pernah terpikirkan dan terbayangkan. Tapi kalau untuk menyayangi diri sendiri, ya itu pernah dengar harus menyayangi diri sendiri. Tapi berterima kasih kepada setiap organ dalam tubuh kita, itu baru. Kanan. Oke, siapa lagi nih? Ayo, adu cepat. Ayo dong, jangan dipanggil namanya. Wilang Suci, sambil menunggu teman-teman siap, kalau seandainya saya membayangkan apabila kita sudah bisa offline, pergi meditasi bersama-sama gitu, enak juga ya. Oke, cuman itu aja kan. Oke. Ini mungkin juga pernah terpikirkan ya oleh kita untuk kita bisa offline, ada satu malam atau satu hari atau ya mungkin lebih, kita bisa bersama-sama kumpul ketemu nih. Nah nanti sebulan sekali Bu. Sebulan sekali. Pada siap nggak? Nanti kita mulai dulu yang pertama ya. Oke. Siapa dulu nih habis ini yang mau sharing? Si Asian mau? Saya ya Bu. Gimana kerja sebelum ikut mindfulness, lalu mengikuti mindfulness ini, apakah ada sesuatu yang baru gitu kan? Yang baru ya Bu. Saya mah banyak kan baru semua kayaknya ya Bu. Jadi belum dapat di mana-mana sebelumnya ya? Iya, soalnya dari dulu sepertinya saya kurang mengenali diri sendiri itu ya. Jadi dulu itu mungkin aja saya nggak sadar kali ya. Karena kalau jalan aja saya juga agak sedikit terburu-buru dan saya kurang menyayangi diri saya sendiri, dan kayaknya saya merasa saya susah, di dunia yang paling susah itu saya gitu ya. Kepikirannya seperti itu terus, tapi sejak mengenal mindfulness, saya merasa sepertinya, oh ternyata gini, saya selama ini salah gitu. Saya seharusnya bisa menyayangi diri saya. Dan pada saat Sesiung Frankie yang pertama-tama mengajarkan kita untuk bernapas yang mengembungkan perut, itu adalah tarik napas ya. Dulu saya nggak menyadari, saya menyadari bahwa tarik napas itu ngempesin perut ya. Saya pikirnya seperti itu. Itu salah satunya Bu. Itu yang paling nggak saya sadari. Tapi yang dipelajari, yang saya dapatkan dari Sesiung Agus, self-talk itu ya.
dulu juga saya nggak berpikir bahwa itu adalah self talk. Terkadang saya suka, orangnya kan kurang sabar nih saya. Kalau giliran saya lagi kesel gitu, nahan dirinya cuman bisa ngomongnya gini, sabar Sien, lu nggak boleh kayak gitu, sabar, sabar. Kadang-kadang suka berbicara dengan diri sendiri seperti itu memang ada. Tapi itu saya nggak menyadari bahwa itu adalah salah satu jalan untuk mindfulness juga ya, supaya kita menyadari kita mengendalikan emosi kita itu ya. Saya cuman pengen saya menyabarkan diri saya sendiri gitu. Pokoknya di sini di mindfulness ini mata saya mungkin terbuka banget ya, bahwa banyak-banyak hal yang kita tidak sadari bahwa pikiran itu membuat kita itu terkadang bisa menjadi gila gitu ya Bu. Terkadang menyebabkan pikiran kita kacau, menyebabkan kita menjadi sedih, menyebabkan kita menjadi lemah gitu ya. Itu yang dibilang sama Sesiung Hoklai waktu itu, ngajarin bahwa tidak semua pikiran kita adalah sesuatu yang benar. Nah itu juga yang saya dapatkan di mindfulness ini. Banyak pokoknya deh Bu. Sementara gitu dulu kali ya, kasih kesempatan yang lain untuk ngobrol. Karena nih Bu. Kanan, Sesiasien. Siapa lagi yang mau? Lisna. Saning. Inge. Saya sering bolong-bolong, Bu. Sering nggak ikut. Nggak apa-apa. Selama ikut kira-kira gimana? Ya, terus terang saya sendiri sih memang ada ini ya, temen fokusnya kurang ya. Jadi ya ada sih untuk ini misalkan menyadarkan supaya lebih ini lagi gitu. Tapi untuk yang lebih ini lagi, lebih mindfulness tadi saya belum. Saya juga waktu itu kebetulan pas lagi Siung Antoni ya, yang dia ngajarin kita untuk apa tuh namanya meminta maaf pada organ-organ itu, saya juga ya sedikit ini ya, walaupun saya pernah jadi waktu saya lagi jatuh gitu kaki saya tulang kaki saya patah itu, saya juga selalu bilang sama kaki itu minta maaf atau apa. Tapi saya pikir iya benar juga ya, boleh juga begitu. Ya walaupun belum sampai benar-benar diikutin gitu. Tapi ya manfaatnya sih ada. Dan lagi mungkin kan ini agak beda ya. Kalau misalkan kita banyak Zoom misalkan Xinfaxiang saya juga belakangan juga jarang ikut. Nah terus kalau Zoom meeting udah ketahuan, itu bikin pusing punya. Nah ini mungkin beda, jadi ya untuk lebih apa ya, bisa mencerahkan pikiran kali ya. Masih banyak belajar lagi Bu. Ya Sucia Saning. Tadi yang Sucia Saning bilang, yang Sesiung Antoni ajarin, kalau menurut saya bukan boleh juga ya, tetapi itu membuka kesadaran kita bahwa kita ada, kita bisa lalui hari demi hari, itu karena dukungan dari semua yang ada di dalam organ tubuh kita. Jadi sudah selayaknya kalau kita itu sadar dan berterima kasih ya, dan menjaga gitu. Nah ini yang seringkali kita selalu berterima kasih kepada orang lain, berterima kasih
ya atas orang lain berbuat baik kepada kita, atau pokoknya fokus kita keluar gitu. Tetapi ini adalah salah satu bentuk daripada satu kita introspeksi sama berterima kasih kepada apa yang mendukung kita selama ini. Kalau menurut saya seperti itu, Suce Saning. Iya sih, benar. Ya. Jadi Biasanya kalau kita orang tuh kalau udah ada masalah gitu, misalkan kayak saya karena jatuh baru inget ya. Baru sadar gitu. Kalau Justru. biasanya kan udah kayaknya terlupakan gitu. Emang lebih ini lagi, udah sepantasnya harusnya begini gitu. Ya itu memang ya namanya masih manusia, masih belum sadar, Bu. Iya, justru ada Sesyong Antoni yang menyadarkan kita, oh iya ya, gitu. Makanya saya lihat Sesyong Antoni itu kelihatannya gemuk tuh, mukanya bulat. Kenceng Kang ya, Sesyong Antoni. Bahagia Sece, bahagia. Oh. Saya juga gemuk, tapi gemuknya di perut. Makanya kalau kita makin bahagia, biasa makin gemuk. Makin tebal kantongnya. Oke, selanjutnya Sucie Huicen ya. Sucie Huicen tadi udah buka mic ya. Halo, kedengaran suara saya? Kedengaran. Kedengaran ya. Oke, baik. Saya Iya, Sucie. Dengar. Sucie Huicen. Halo, saya cuma mau terima kasih saya dapat ikut mindful. Iya. Ini di sini yang gede suaranya, ya. Wifi-nya kurang bagus, hujan gede. Iya. Halo. Halo, kedengaran Cie. Halo, nggak ada suara. Kedengaran Cie. Putus. Ya, kita dengar sih suara Cie Huicen. Halo. Tadi memang suaranya agak sedikit ngambang-ngambang, tapi terus kemudian jelas juga sih. Ucapannya terima kasih tadi katanya ya, atas grup mindfulness gitu loh, Cie Huicen tadi katanya. Iya. Kayaknya Sucie Huicen yang nggak kedengeran suara kita deh. Oh iya. Oke, mau dilanjutkan dulu dengan siapa? Dengan Sesyong Adi. Ya. Terima kasih kesempatannya. Ya bersyukur udah pertama kali diajak sama Bu Helen ikut ini. Tadi kan saya pikir apa ya ini, karena ya manfaatnya banyak. Seperti saya kan kalau udah awal ngikutin pertama itu udah mindsetnya ada kayak mengatur napas tuh udah menyegarkan gitu. Misalnya udah seharian keliling kemana gitu, memulihkan dah gitu. Misalnya kalau ada pegel atau sakit kepala gitu. Seperti yang saya bilang juga udah nggak minum obat ya? Iya, udah nggak minum obat sama sekali, betul. Seperti sakit kepala, kalaupun sampai sakit banget gitu, saya itu ya, ngambil minum vitamin, jadi membayangkan itu semacam penghilang rasa gitu. Ada efeknya itu, jadi memulihkan gitu.
Juga kalau saya nggak pasang kamera, kalau saya biasa dalam meditasi ini posisi saya sambil bersila gitu. Di ruangan juga nggak pakai lampu, agak remang-remang gitu. Jadi kalau kamera tuh ngadepnya ke atas, ini ke langit-langit. Gitu. Jadi ya itu terima kasih kepada narasumber gitu, Siung Hengki, Siung Hoklai, Agus, Rudi, dan Siung Anthony, semua yang meluangkan waktu untuk kita semua juga untuk Bu Weleng yang menjadi pembarakasannya. Terima kasih. Terima kasih Susyong Adi. Ini Susyong Adi kakaknya dokter gigi Tere loh. Oke, selanjutnya siapa yang mau lagi? Sece Inge? Sece Liliana? Sece Lisnawati? Ini pada nggak kedengeran apa ya? Sece Selfie? Ya, malam Susyong Sece. Ah, Kedengeran? Signalnya agak-agak kurang bagus kayaknya ya. suaranya jelas. Oh, oke. Saya karena sekarang udah banyak offline yang ngajar, jadi banyak ketinggalan di hari Rabu. Tapi selama sempat bisa pulang lebih awal, saya ikut dengar itu. Kalau untuk meditasi, saya sejauh ini baru bisa mempraktekkan yang napas masuk, napas keluar gitu ya. Mentok-mentok berhitung masih sering gagal. Terakhir kemarin saya coba yang napas masuk, napas keluar ya sekitar setengah jam. Ya paling enggak mungkin sudah kalau ada waktu gitu ya usahakan untuk latihan gitu. Nah untuk yang sharing-sharing lain mungkin yang kayak jangan percaya pikiran kita atau jangan dengarkan pembicaraan negatif, jangan terpengaruh oleh gosip, kayak gitu-gitu. Terkadang lupa ya. Jadi kalau ingat lagi apa yang dulu dicatat itu, ya selama ini sekarang karena lagi libur, jadi lihat-lihat lagi yang dulu dicatat, baru ingat, oh iya, sudah belajar begitu banyak, tapi ya itu baru mendengar nggak tahu ya udah dipikir belum ya, tapi udah direnungkan belum, tapi dipraktekkan suka lupa gitu sampai tahap situ. Jadi ya mungkin kalau tahun depan bisa ikut lebih banyak kelasnya, belajar lebih banyak lagi biar bisa lebih mindful ya. Paling enggak banyak sadarnya daripada nggak sadarnya gitu. Mungkin itu saja. Oh ya kan-nya untuk yang pembawa materi ya semuanya kan-en. Ada harapan buat yang akan datang, Cek? Oh ya, kalau bisa beneran tuh saya kalau offline ya bisa gitu diajarin offline, mungkin lebih ngerti ya. Kalau di rumah mungkin agak terus suasana mungkin karena sendiri ya, beda dengan kalau lagi kumpul-kumpul memang sengaja untuk meditasi mungkin akan lebih fokus gitu. Begitu, kan-en. Kan-en Sece Selfie. Susyong Yakob ada mau share? Ya, Sece. Ya. Saya mau terima kasih sama Sece Huileng, sama Susyong Agus, Susyong Hoklai, Susyong Anthony, Susyong Rudi, dan Susyong Hengki. Ya, selama ini mungkin sebelum mengikuti sesi ini mungkin saya banyak yang nggak tahu Pak. Saya pikir kalau meditasi itu ya hanya duduk aja memperhatikan napas masuk, napas keluar.
ternyata dari Sosyong Hengki kita dapat banyak pengetahuan. Ternyata kita lagi mandi juga kita bisa belajar meditasi, belajar mindfulness. Sedang makan kita bisa menikmati makanannya, pikirannya nggak kemana-mana. Sedang jalan kita juga bisa menikmati setiap langkah dari kaki kita. Kemudian dari Sosyong Antoni juga yang selama ini kita mungkin tidak pernah berterima kasih kepada seluruh organ tubuh kita. Kita sekarang bisa tahu bahwa kita itu harus lebih memperhatikan organ tubuh kita, bisa berterima kasih, bisa minta maaf, bisa mencintai organ tubuh kita. Terus dari Sosyong Hoklai kita bisa belajar bagaimana Wen Siu yang kita bisa mendengar, terutama kalau kita orang suci mendengar cerita ceramah-ceramah master, kemudian kita renungkan dan kita praktekkan di kehidupan sehari-hari. Dan dari Sosyong Hengki kita bisa belajar juga mengolah napas kita ya. Gimana napas masuk, napas keluar, dan menenangkan hati kita. Dan setelah saya ikutin sesi-sesi ini, saya merasa kehidupan saya lebih bahagia dan lebih damai. Itu Sosyong Suci. Terima kasih. Karena Sosyong Yakob. Oke. Ada lagi yang mau sharing? Mungkin saya boleh tanya dulu, Sepuh. Ya. Dari semua Sosyong Suci yang ada ikuti sesi-sesi saya, semua kira-kira sudah bisa menimbulkan perasaan cinta kasih dan happiness itu enggak ya? Sosyong Suci ada yang mau jawab? Bisa, Sosyong. Bisa ya. Baik. Kalau bisa, saya sangat happy mendengarnya karena sering orang-orang itu tidak tahu apa itu cinta kasih, rasanya itu gimana, dan happiness yang dimulai dari cinta kasih itu kayak apa. Makanya sering meditasi cinta kasih itu cuman, oh ya meditasi cinta kasih, tapi nggak tahu apa itu rasa cinta kasih, everything is just pointless gitu kan. Kalau bisa, I'm very happy seperti itu. Kan, Suci. Iya. Kalau buat saya pertama kali begitu kita mau fokus ke dalam organ, muncul perasaan bersalah selama ini. Karena sepertinya lebih banyak kita mengabaikan. Lebih banyak kita bersikap kayak nggak kenal gitu loh. Iya, itu juga yang saya rasakan juga sih, Bu. Iya. Kadang kita tuh ya, terutama saya ya merasakan bahwa dulu kita mati-matian gitu ya. Terus lupa nih sama badan kita. Kayak saya pengalaman kerja di Taiwan. Itu saya bisa kerja sebanyak 14 jam sampai 20 jam saya pernah kerja. Itu nggak berhenti-berhenti. Cuman kesempatan untuk tidur 3 sampai 4 jam itu pernah terjadi di saya waktu di Taiwan. Itu saya baru menyadari kenapa nggak sayang banget sama badan saya, sampai orang sendiri bilang, orang di Taiwan itu ada yang ngomong sampai, kamu bukan cari uang, kamu mah cari mati ya, katanya. Dia bilang, muka kamu sampai pucat kayak begitu, dia bilang. Nah, tetap aja itu masih tidak membuat saya sadar waktu itu. Tapi pas Sadarnya dengar berapa dari, puluh tahun kemudian ya? iya sadarnya itu dia. Justru pas dengar sharing dari Sosyong Antoni, itu juga yang pernah saya dengar waktu di Taiwan kayaknya ya. Itu juga ada yang bilang suruh belai-belai tangan sendiri. Kalau nggak salah waktu itu pergi ke Taiwan bareng sama ibu ya. Yang di Qingsetang. Itu lu mesti belai tangan sendiri. Kalau tangan sakit, tangan belai. Maafkan saya ya. Nah seperti itu. Itu pernah juga dipraktekkan. Tapi dari Sosyong Antoni jadi bisa mendalami bahwa bukannya tangan aja tapi semua ya, semua organ harus kita
sayangi. Nah itu hasilnya sih memang bagus ya. Jadi kayak kaki capek-capek ya, kita usap-usap dan meminta maaf sama kaki ya, hasilnya ya lebih fine gitu ya, lebih bagus gitu. Jadi nggak rasa lelahnya memang agak berkurang. Ya cuma encoknya sih tetap nggak hilang sih ya, cuman ya menyadari bahwa kita pakai nih kaki ini udah kelamaan loh gitu. Seperti itu sih sharing saya ya. Iya. Jadi sejak belajar ini saya mulai mencari tahu nih sebenarnya organ kita itu apa aja dan adanya di mana gitu. Luar biasa. Gede juga ya bagian diri kita sejak lahir, kita nggak tahu dia ada apa aja dan ada posisinya di mana gitu kan. Benar. Betul. Ya. Jadi saya mau kasih apa ya pendapat juga ya. Jadi mengenai apa organ tubuh kita, menyayangi organ-organ tubuh kita atau menyayangi tubuh kita secara keseluruhan itu juga tidak cukup kalau hanya melalui pikiran ataupun melalui meditasi, melihat ke dalam dan berterima kasih, mensyukuri aja itu tidak cukup juga. Betul-betul secara prakteknya harus dijaga. Dijaga bagaimana agar asupan-asupan nutrisi ke dalam tubuh itu terjaga baik, ya, jangan makan sembarangan, tidak minum sembarangan. Kayak tadi Asien bilang bekerja sampai 20 jam. Nah, itu juga harus dihindari tentunya menggunakan tubuh dengan secara ekstrim seperti itu ya, mengeksplor, bukan mengeksplor ya, apa namanya itu ya? Menggunakannya dengan sangat mengeksploitasi mengeksploitasi, bukan mengeksploitasi ya. Eksploitasi itu mengeksploitasi tubuh sehingga betul-betul sepertinya mau dieksploitasi, dikaryakan sampai sebanyak-banyaknya gitu ya. Dan itu proses yang saya bilang ya itu kurang menjaga si tubuh ini ya. Jadi kalau mau menjaganya tentunya harus menjaga dengan baik. Lalu selain dijaga dengan baik asupan makanannya, tubuh jasmaninya juga harus diberikan olahraga, kesehatan. Jadi kaki-kakinya, tubuhnya jangan terlalu gemuk supaya kaki-kakinya bisa menopang tubuh menjadi lebih kuat. Kakinya dilatih, ya, kakinya dilatih, tangan dilatih. Persendiannya juga dilatih supaya nanti kalau lagi bergerak tangannya mau ambil apa yang tinggi enggak langsung tarik uratnya gitu ya, ketarik uratnya langsung sakit 2 minggu gitu uratnya. Itu kenapa nggak diolah tubuhnya gitu, jadi nggak pernah dilatih. Jadi latihan yoga, latihan stretching, latihan apa saja yang bisa membuat tubuh kita menjadi lebih kuat, lebih tahan, lebih lentur. Itu semua juga adalah cinta kasih kepada tubuh, ya. Jadi cinta kasihnya tidak hanya sebatas main aja, sebatas dengan meditasi mengamati itu tubuh berterima kasih, enggak. Betul-betul dipraktekkan di dalam keseharian supaya apa yang masuk menjadi perhatian betul buat kita ya. Jadi jangan ya saya sayang nih, saya punya lever, saya punya jantung, saya punya ginjal, tetapi kita banyak minum soda, minum bir banyak gitu kan umpamanya, wah itu nanti malah jadi masalah gitu kan. Hanya karena mengejar kenikmatan, gorengan, junk food banyak-banyak, hajar terus, sikat. Ada orang yang katanya sikat aja nggak apa-apa. Kalau gulanya tinggi gimana? Gula tinggi makan glukopek aja beres, rendahin. Nanti kalau kolesterol tinggi gimana? Makan obat anti kolesterol, gampang, obat banyak katanya. Nah ini itu berarti nggak menyayangi ini, tapi menyayangi nafsu makannya ya. Jadi hal ini yang memang seyogianya menjadi perhatian kita semua sih ya. Saya rasa demikian ya, Sung Antoni ya. Betul, makanya tadi kan dalam refleksi saya kan bilang kita refleksi itu pada tubuh kita ini selama beberapa bulan ini.
apa yang sudah kita makan, apakah itu menguntungkan atau merugikan tubuh kita, kan seperti itu Iya. kan. Kebiasaan-kebiasaan kita. Makanya waktu meditasi itu kan saya meminta maaf atas semua makanan, minuman, kebiasaan, dan kondisi yang merugikan. Kan seperti itu kan. Nah, kalau kita sudah tahu yang merugikan, berarti kita harus beralih kemana ya? Yang berarti yang menguntungkan kondisinya, menyehatkan, seperti itu. Kita hindari yang merugikan, kita ke arah yang menyehatkan. Nah, itu mindfulness yang harus kita tumbuhkan di sana, Sepo. Benar sekali kata Sepo tadi semua. Kangen, Sepo, kangen. Kangen. Oke, mungkin sekarang kita kira-kira pengen masukkan nih, tadi kan ada beberapa input, kalau kita offline ketemu muka, kira-kira ada usulan mau tempatnya di mana, waktunya kapan, lalu seperti apa gitu. Kalau menurut saya selama ini kita bisa banyak orang berkumpul melalui Zoom, itu karena fangpien ya. Orang tidak perlu kemana-mana, dan artian waktunya itu bisa dipergunakan semaksimal mungkin. Kalau kita offline, bisa, tapi saya yakin yang berkumpul tidak akan bisa banyak. Kenapa? Karena membutuhkan transportasi kemana-mana gitu kan. Belum tentu semua orang fangpien seperti itu. Tapi kalau mau adakan sebulan sekali ataupun 2 bulan sekali, I think it is okay lah ya. Kalau memang semuanya mau. Iya, saya kira semua sependapat ya bahwa mayoritas kita akan lakukan secara Zoom, tetapi sekali-kali kita akan temu muka, tinggal apakah misalnya kita mau di dalam kota atau kita mau spend 1 hari di luar kota, nanti berbagai macam kegiatan. Misalnya kita ada yang sharing, lalu nanti misalnya kita latihan makan, eating mindfulness, gitu. Ini saya lempar ke floor nih, kira-kira seperti apa ya usulannya? Atau kita mau cari tempat di mana, oh ya, kita ketemu aja deh untuk mungkin dalam 2 jam kita duduk sama-sama gitu. Istilahnya seperti one day sitting lah ya. Ya, bisa juga one day sitting. Jadi ya kita bisa ya seharian lah gitu, kita cari tempat mungkin di luar kota atau di mana. Gitu. Ada yang mau usul gimana? Alternatif 1, alternatif 2? Atau kalau mikir dulu nanti usulnya di grup juga boleh kali ya, Sece ya? Oh, usulnya di grup. Ya, Iya. boleh juga. Jadi kan bisa sambil mikir dulu, kan butuh waktu barangkali gitu ya. Oh iya, saya punya ide. Oh di Sentul nih, di Sentul ada kafe begini. Wah, bisa sewa tempatnya di dalam kafe, umpamanya gitu ya. Boleh kan gitu ya. Oh, itu Browsing dulu arahnya gitu ya, melihat di mana gunung-gunung gitu. gitu kan. Nah, kan boleh ya. Iya, browsing tempat bagus dulu, Bu. Oke. Nah, sebelum kita akhiri, saya pengen minta kali ini Sesyung Hema nih. Sesyung Oh Hema iya yang udah bener, ngedampingin sampai lupa kita. nih ada Sesyung Hema nih. Waduh, ini apa, the man behind the scene. Ya, ayo Sesyung Hema silakan. Ya, malam. Malam Sesyung. Malam ya. Luar biasa ya. Walaupun saya hanya di suara saya dengar jelas ya? Jelas. Sekali. Oke. Selamat malam Sosde ya. Yang belum kenal nama saya Hema Saputra ya. Sorry kamera saya nggak bisa dibuka karena saya pakai PC ya. Ya. Luar biasa sekali ya. Kita semua saling ada jodoh bersama ya untuk sering belajar mindfulness ya. Saya juga sebelumnya sering ya ikut meditasi ya di Goenka, di Bante Utamo ya. Tapi dengan adanya ini juga memperkenalkan ya suatu metode yang diajarkan oleh guru Sang Buddha ya, utamanya memberikan bahwa bagaimana kita bisa kenapa kehidupan ini bisa dilalui dengan baik gitu loh.
kan kadang-kadang Sang Buddha juga menjelaskan bahwa dengan kita fokus pada saat ini, ya kita bisa menjalankan kehidupan ini dengan baik, ya. Dan itu juga luar biasa ya, banyak narasumber ya dari Stay Huileng, Sejong Hoklai, Sejong Rudi, Sejong Antoni, Sejong Hengki ya. Wah itu juga udah sama Sejong Agus Artono ya, itu luar biasa ya. Mereka semua sudah banyak pengalaman di bidangnya masing-masing ya, itu kita sangat bersyukur ya masih ada jalan jodoh bersama, kita belajar semua sama saling belajar ya. Walaupun saya selama ini saya nggak pernah hadir ya, saya sih sungguh sangat bahagia bisa membantu ya terjadinya jalan jodoh bersama ini. Jadi kita sama-sama belajar bagaimana kita bisa mengatasi kehidupan ini. Karena dalam kehidupan ini kalau kita nggak fokus apa yang kita jalanin, kadang-kadang kita nggak fokus saat ini, kita hanya berfokus kembali ke masa lalu. Wah, dulu kok saya begini, nyesel kayak dulu saya yang tadi bilang kan sesuatu bahwa kita kadang-kadang kita menyesal nih yang sudah kita lakukan tadi seperti Wun Axtin ya, itu juga kadang wah kalau udah begitu. Nah sekarang saat ini ya kita sudah tahu, nah kedepannya bagaimana ya, kita pada saat ini kondisi momen-momen saat ini adalah yang kita mindfulness, bahwa kita harus meyakini bahwa ke depan kita benar-benar harus hidup pada saat ini, dan hidup jangan sampai kayak kita dalam mobil ya, kita jangan terlalu melihat ke belakang, melihat spion gitu kan, tapi kita harus melihat ke depan. Dan adalah saat ini, pada saat kita membawa mobil kita sadar bahwa kita bawa, saat ini adalah kita bawa mobil. Kalau kita berpikirnya masa lalu terus ke belakang, akhirnya apa, di depan nggak konsentrasi. Jadi sebenarnya yang kita ada jalan jodoh bersama ini, kita benar-benar belajar bagaimana kita bisa hidup pada saat ini gitu. Nah, kira-kira gitu teman-teman, semoga ke depan kita bisa saling belajar bagaimana mengendalikan diri kita agar menjadi lebih baik ke depannya. Ya, kira-kira gitu deh sekalian. Kanan Sejong Hema. Ya. Sebelum kita akhiri, oh iya, Bu Ber, semoga Sesyungnya cepat sembuh ya Bu Ber. Iya Ibu. Cepat sembuh ya. Iya Bu. Sedikit aja ya Bu ya, terakhir. Iya, oke. Ikut ini grup mindfulness ini saya dapat banyak masukan ya, tentang kesadaran. Nah itu yang diajarkan bagaimana cara untuk sadar saat ini, misalnya tadi tarik nafas, itu memang sudah saya praktekkan ya, dan memang kalau pikiran lagi kemana gitu ya, lagi kacau, itu kembali netral kayak gitu. Nah ini membantu sih Bu, membantu saya terutama saat ini ya mungkin karena ya ini mengendalikan pikiran ya, dan bisa berpikiran positif. Memang hidup ini akan terjadi segala macam situasi atau suasana ya. Ya kadang kita bisa happy, bisa sedih, atau kecewa, seperti itu. Dengan ikut metode ini, mindfulness ini, cara-caranya bagaimana itu sangat membantu, terutama yang tadi kalau pikirannya lagi kacau dan saya juga nggak harus fokus ke satu hal, harus yang lain, misalnya bekerja. Nah ini sangat membantu ya untuk kembali sadar gitu. Karena adanya pemahaman ya.
Iya, kemudian ya memahami, apa ya, mengingatkan, oh kita itu nggak bisa terus-terus, misalnya, oh sekarang lagi sedih atau pikiran kacau, nggak bisa gitu loh. Ya harus cari solusi seperti itu. Harus apa? Gimana caranya? Harus berpikir dan mengerjakan hal-hal lain gitu, Bu. Dan kemudian untuk yang tentang kesehatan ya, tubuh. Nah, ini juga mengingatkan juga sih, dengan sebenarnya sudah dibahas ya sama Sesung Sekje semua. Kita makan, misalnya ini mengingatkan saya sendiri sih, kalau makan manis-manis gitu, udah inget, aduh kebanyakan makan manis nih, kebanyakan makan gorengan nih, nah besok dikurangin, besok nggak makan manis. Kadang misalnya minum kopi manis nih kemarin, besok saya malah minum kopi tanpa gula. Kayak gitu. Gorengan juga kayak gitu. Kemudian tentang tidur, misalnya udah jam 2, jam 10, wah udah harus siap-siap, saya harus tidur. Karena dengan tidur harus memulihkan apa ya, tubuh gitu. Harus istirahat. Seperti itu sih Bu. Jadi banyak membantu ya, kalau saya pribadi mengingatkan ya. Pribadi saya sih mengingatkan saya gitu. Kadang kan kita kalau nggak ada yang ngingetin, kita hidup sendiri tuh gimana ya? Mungkin teman-teman di kantor apa kan ngomongnya soal pekerjaan ya, soal apa yang lain, nggak ke arah mengingatkan diri kita gitu. Jadi saya rasa sih membantu ya, membantu saya pribadi gitu. Dengan adanya ini, mindfulness ini. Terutama tadi mengendalikan pikiran itu, Bu. Mengendalikan pikiran ya. Oke. Iya gitu, Ibu. Kan semua para narasumber ya. Saya mengucapkan terima kasih. Saya juga bisa happy. Walaupun apa yang terjadi dijalanin dan saya juga bisa happy. Seperti itu. Oke, Iya, makasih Bu Glenn. Iya, ya teman-teman. Jadi hari ini kita sudah melakukan refleksi secara bersama-sama, mereview apa yang sudah kita jalani ya. Sebagian ada yang ikut sejak awal, sebagian ada yang di pertengahan, sebagian ada yang di akhir. Senang sekali, bahagia sekali karena semuanya ini memberikan manfaat kepada kita semua ya. Saya harapkan bahwa ini bisa menjadi gaya hidup kita, bahwa mindfulness di dalam our daily life itu bisa menjadi kita punya pola hidup kita ya, di mana kita selalu yang Sesung Agus bilang, bisa sering-sering sadar dan akhirnya bisa selalu sadar. Ya. Nah, sebelum kita tutup ada PR kita nanti, bahwa kita akan ada planning untuk pertemuan secara offline. Nanti teman-teman bisa kasih masukan lewat WA. Kira-kira kita mau pertemuan kita yang pertama itu bentuknya seperti apa? Apakah kita mau menginap satu malam atau di satu tempat, atau bagaimana gitu ya. Nah, sebelumnya terakhir apakah ada lagi yang mau disampaikan oleh Sesung Agus atau Sesung Hoklay atau Sesung Rudi atau Sesung Antoni? Saya cukup. Cukup? Cukup, Bu. Kanan ya. Iya. Oke. Kalau begitu terima kasih semuanya. Selamat Natal buat yang merayakan dan juga selamat tahun baru. Sampai jumpa kita di tahun depan. Terima kasih. Ya, kanan Ibu. Kanan semuanya. Terima kasih ya semuanya. Izin ya.
Sehat selalu. Kangen semua. Bahagia. Semakin sehat, semakin bahagia.